Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uridu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa rizqan halalan thayyibah. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan tentang uji variabilitas pada data kelompok. Pada data kelompok berdasarkan data tabel berikut, tabel 3.1 yaitu tentang distribusi frekuensi kemampuan koneksi matematis yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh hasil-hasil perhitungan sebagaimana disarikan pada tabel berikut. Kita akan masukkan pada nilai tabel 3.9, tabel 3.9, di mana tabel 3.9 terdiri dari, kita tulis saja, tabel 3.9 statistik kemampuan koneksi matematis. Statistik dan frekuensi. Dan frekuensi F. Frekuensi kita buat sini satu-satu, dimana nilai N sama dengan jumlah N atau jumlah sampel adalah 100, minimum adalah 45, maksimum 90, artinya skor maksimumnya adalah 90, minnya atau X bar, min atau X bar, kita cek dulu sini. Dengan cek X barnya, X bar dengan nilai X bar 68,68. Adapun median mediannya adalah 69,27. Modus atau mu modus yang dapat di sini adalah 69. Kuartil Q1 til 1 itu
atau Q1 64,3 kuartil Q3 kuartil 3 atau Q3 74,11 persentil 10 persentil 10 atau P10 persentil 10 sama dengan 58 dan persentil ke 90 persentil 90 sama dengan 76,45. Nah, setelah itu kita akan pindahkan dahulu data berikut. Kita akan pindahkan data tersebut pada materi perhitungan. Selanjutnya, pada data yang telah ada, kita akan lanjut melakukan pengolahan data dengan pertama kita akan menghitung rentangnya. Kita akan menghitung rentang sebagaimana yang telah diuraikan di depan bahwa rentang merupakan data terbesar yang dikurangi data terkecil. Maka pada data tabel 3.1 tabel berikut, tabel 1 yang ini, maka rentangnya adalah terbesar, rentang terbesar ke rentang terkecil, yaitu rentang terbesar adalah 90 dan rentang terkecil adalah 45. Maka rentang terbesarnya kita akan tulis di sini. Rentang terbesarnya adalah 90 dikurangkan rentang terkecil 45, maka nilai rentangnya adalah 45. Yang kedua adalah kita akan menghitung rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil. Torak, di mana rentang antar kuartil seperti pada tabel berikut, tabel 3.9 kita akan cat 3.9 yang ini. Berdasarkan tabel ini diperoleh nilai Q3 sama dengan 7,11 dan Q1 sama dengan 64,3, sehingga rentang antar kuartilnya adalah Q3 sebagai rentang terbesar
dikurangkan Q1 sama dengan, maka nilai rentangnya adalah 74 sama dengan 74,11 dikurangkan 64,3 sama dengan 9,81. Berikutnya kita akan membahas tentang simpangan kuartil. C, kita tulis simpangan kuartil atau SQ. Pada simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil merupakan setengah dari rentang antar kuartil rak, sehingga simpangan antar kuartil sama dengan setengah dari kuartil 3 dikurangkan kuartil 1 sama dengan setengah dan kali Q1 nya adalah 74,11 dikurangkan 64,3, maka diperoleh sama dengan setengah kali 9,81 sama dengan 4,905. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang rata-rata simpangan. D sama dengan rata-rata simpangan pada rata-rata simpangan kita akan mengetahui berapa jumlah harga mutlak jarak setiap data terhadap rata-rata kumpulan data dibagi banyaknya data, atau kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Rata-rata simpangan sama dengan penjumlahan atas frekuensi absolut tanda absolut X ke I dikurangkan X bar dibagi N. Nah, setelah itu kita akan melakukan langkah berikut dengan membuat tabel sesuai dengan kebutuhan rumus di atas. Nah, untuk kebutuhan rumus di atas kita akan membuat tabel sebagai berikut, yakni kita akan masukkan tabel berikutnya di sini. Kita akan membuat tabel di sini berupa tabel 3.10. Tabel 3.10 yakni perhitungan rata-rata simpangan sebagai berikut, di mana X ke I, kita lihat cari X ke I nya, kita akan lihat X ke I 47. Cari, maka kita akan cari berikut X ke I kita buat di sini. Lihat X ke I
X ke Y X ke Y sama dengan kita tarik di sini X ke Y sama dengan empat puluh tujuh koma lima 53,5 53,5 59,5 65,5 71,5 77,5 83,5 dan 89,5. Selanjutnya frekuensi absolutnya adalah untuk nilai frekuensi absolut sebagai berikut, yaitu 4, 8, 30, 31, 20, 2, dan 1. Setelah itu kita memperoleh nilai X barnya atau rata-ratanya adalah sebagai berikut, di mana rata-ratanya adalah kita peroleh nilai X bar nilai X barnya sebagai berikut, yakni 68,68. Kita tarik 68,68. Selanjutnya kita akan peroleh nilai X ke Y dikurangkan X bar, di mana nilai X ke Y kita buatkan di sini X ke Y dikurangkan X bar kita ganti nilai data X nya, maka kita memperoleh nilai sebagai berikut, di mana sama dengan X ke Y yang ini dikurangkan nilai X barnya ini, maka nilai yang diperoleh adalah minus 21,18. Kita tarik hasil yang selanjutnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai absolut. Untuk mencari nilai absolut, kita lihat di sini, buka bracketnya, kita masukkan nilai absolutnya, absolut nilai absolut X ke Y, nilai absolut sama X ke Y dikurangkan X bar
maka kita akan peroleh nilai sama dengan X ke I ini dikurangkan nilai dari X barnya. Kita tulis absolut sama dengan absolut ini dikurangkan absolut X ke I dikurangkan X bar tutup kurung 21,18. Selanjutnya kita akan tarik, dan ini berikutnya adalah frekuensi dikalikan absolut. Berikutnya frekuensi dikalikan absolut X ke I dikurangkan X bar. Dan frekuensinya kali untuk frekuensi dikalikan X ke I dikalikan absolut X ke I min X bar sama dengan, kita lihat F ke I nya adalah 4, kita kali dengan nilai absolutnya 21,18 diperoleh nilai 84,72. Kita akan tarik, maka hasilnya sebagai berikut. Setelah itu kita akan pindahkan hasil perhitungan di sini. Kita akan pindahkan pada tabel simpangannya. Sebelum kita pindahkan, kita akan melakukan penjumlahan. Di sini adalah jumlah, di mana frekuensinya adalah 100. Kita cek, frekuensinya adalah 100 dengan nilai frekuensi dikalikan absolut X ke I kurangkan X bar diperoleh nilai 628,56. Berikutnya kita masukkan penilaian di sini. Dan kita pindahkan. Copy. Kita taruh di sini. Berdasarkan data pada tabel 3.10, maka diperoleh hasilnya adalah sama dengan rintang rata simpangan sama dengan 628, yang ini 628,56 dibagi 100 sama dengan 6,286. Berikutnya kita akan melakukan perhitungan pada standar deviasi dan varian. E adalah standar deviasi dan varian.
Perhitungan standar deviasi atau simpangan baku sampel S dan simpangan baku populasi menggunakan rumus berikut. Kita akan menggunakan notasi S pada standar deviasi itu untuk sampel, dan kita akan menggunakan notasi sigma kecil untuk standar deviasi pada parameter atau pada populasi. Di mana S standar deviasi untuk sampel sama dengan akar penjumlahan absolut X ke I pangkat 2 dikurangkan penjumlahan frekuensi X ke I dikalikan pangkat 2 per N dibagi N min 1. Dan untuk populasi sama dengan penjumlahan frekuensi X ke I pangkat 2 dikurangkan penjumlahan frekuensi X ke I 2 per N dibagi N. Nah, untuk melakukan perhitungan simpangan baku sampel dan populasi, maka kita akan membuat tabel bantu sebagai berikut, yaitu tabel 3.1. Pada tabel 3.1 kita akan memindahkan ini tabel (3.11), yakni perhitungan standar deviasi dan varian. Maka kita akan peroleh nilainya sebagai berikut. Copy. Ini adalah F frekuensi, kita ganti nilainya, notasinya, frekuensi ke I, selanjutnya adalah X ke I pangkat 2. Kita masukkan X ke I X pangkat 2 ke I
X pangkat 2 ke I maka nilainya adalah sama dengan kita pangkatkan X ke I pangkat 2, kita tarik berikutnya adalah frekuensi F ke I F ke I dikali X ke I. Maka nilai hasilnya adalah F ke I dikalikan X ke I 190,00. Kita tarik hasilnya. Kita rubah notasinya menjadi 6 ring, use parameter 2. Oke. Berikutnya adalah F ke I dikali dipangkatkan 2. Kita ambil pangkatnya, kita akan masukkan pangkat 2. Copy, V, pangkat 2. F ke I kalikan X ke I pangkat 2. Maka diperoleh sama dengan dipangkatkan 2 sama dengan F ke I ini dikali ini 90, kita rubah separatornya, kita hilangkan. Selanjutnya kita tarik. Berikutnya kita akan jumlahkan nilai frekuensi ke I dikalikan X ke I. Maka total hasilnya adalah 6.886. Kita akan hilangkan separatornya, hasilnya seperti ini, dan kita akan menjumlahkan dari frekuensi ke I dikalikan X ke I pangkat 2 dan boleh nilai 478.063. Kita vote dulu.
Selanjutnya tabel 3.11 kita pindahkan untuk menghitung standar deviasi dan varian. Kita pindahkan di sini. Sehingga sesuai tabel 3.11 diperoleh standar deviasi untuk sampel sama dengan S kecil sama dengan akar 478.463 dikurangkan 6.868 pangkat 2 dibagi 100. 100 min 1 sama dengan akar 64,33091 sama dengan 8,201. Maka untuk nilai variannya untuk sampel sama dengan standar deviasi untuk sampel dipangkatkan 2, hasilnya adalah 64,331. Dan nilai tersebut, nilai ini 478 diperoleh dari ini. Selanjutnya nilai ini diperoleh dari nilai 68. Berikutnya kita akan mencari untuk standar deviasi dari populasi. Populasi sama dengan akar 478.063 dikurangkan 6.868 pangkat 2 per 100 dibagi 100, maka diperoleh akar 63,6876 sama dengan 7981. Nah, adapun variannya adalah hasil dari standar deviasi dipangkatkan 2, maka diperoleh nilai 63,6876. Berikutnya kita akan masuk ke koefisien varian. F koefisien varian.
Pada koefisien varian digunakan untuk membandingkan varian antara nilai-nilai terkecil dan besar, nilai-nilai kecil dan besar. Contoh, kita ambil varian 8 cm untuk jarak 100 meter dan variasi 8 untuk ukuran 20 jelas punya pengaruh yang berbeda. Koefisien varian dinyatakan dalam bentuk persen sebagai berikut. Koefisien varian sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata X bar dikali 100%. Nah, berdasarkan data 3.1, data berikut 3.11 ini, data ini kita akan memperoleh koefisien variannya adalah KF sama dengan 80 dari sampel yang ini, kita ganti warnanya ini 8 0,21 dibagi X barnya adalah 68,68. Kita lihat X barnya 68,68 yang ini. Dikalikan 100, kan 100% sama dengan 11,68%. Yang ini koefisien varian untuk sampel, KF untuk sampel. Sedangkan koefisien varian untuk populasinya adalah koefisien varian sama dengan 7,981 ini dibagi 68,68 kali 100%, maka hasilnya adalah 11,62%. Ini adalah koefisien varian untuk populasi. Berikutnya koefisien kemiringan. Pada koefisien kemiringan berdasarkan tabel pada tabel 3.9, tabel berikut ini, dan tabel 3.11 tabel ini, maka kita akan dapat menentukan nilai koefisien kemiringan alfa 3
sama dengan X bar dikurangkan modus per S. Maka diperoleh nilainya adalah 68,68 dikurangkan 69. Maka nilai yang muncul adalah standar deviasi untuk sampel 8,021. Maka hasilnya adalah min 0,040. Jadi distribusinya merupakan distribusi data miring. Distribusi data miring negatif. Atau artinya dia landai ke kiri. Jadi seperti ini. Ke arah kiri. Sehingga kecenderungan data mengumpul di atas rata-rata. Berikutnya adalah kita akan masuk ke koefisien kurtosis. Koefisien kurtosis. Pada koefisien kurtosis berdasarkan hasil perhitungan yang disarikan pada tabel 3.9, tabel berikut. Tabel berikut 3.9. Kita memperoleh nilai Q1 sama dengan 64,3. Q2, Q3 74,11 persentil ke 10 58 persentil ke 90 76,45. Sehingga nilai kurtosisnya dengan menggunakan data tersebut alfa sama dengan setengah dikalikan Q3 kurangkan Q1 dibagi persentil 90 dikurangkan persentil 10 sama dengan setengah dikalikan 74,11 dikurangkan 64,30 dibagi 76,45 dikurangkan 58 sama dengan 4,905 bagi 18
sama dengan 0,266. Karena di sini hasilnya adalah 0,266 merupakan nilai lebih besar daripada 0,263, maka model kurva runcing atau Leptokurtis. Model kurvanya runcing. Selanjutnya kita akan menghitung skor baku Z dan skor T. Skor baku atau nilai baku suatu data ditentukan dengan rumus Z ke I sama dengan X ke I dikurangkan X bar per standar deviasi. Sedangkan untuk nilai T, skor T, kita menggunakan 10 dikalikan Z ke I ditambah 50. Nah, dari tabel 3.1, tabel berikut, tabel ini, kita akan tabel 11-nya kita pindahkan kembali. Paste, kita lihat tabel berikutnya. Berdasarkan tabel berikut, tabel ini, kita memperoleh nilai X bar sama dengan 68,68. Sedangkan standar deviasinya S-nya adalah 8,021. Maka ketika kita akan mencari skor baku untuk data X sama dengan, kita garis X sama dengan 47,5, maka nilainya adalah skor Z ke I sama dengan 47,5 dikurangkan 68,68 dibagi 8,021, maka nilainya hasilnya adalah minus 2,641. Dan skor T-nya, untuk nilai T-nya adalah 10 dikalikan minus 2,641 ditambah 50. Maka hasilnya di sini kita akan ketahui adalah 23,59. Nah, hasil perhitungan skor baku dan nilai T kita akan hitung pada tabel 3.2 sebagai berikut.
cari nilainya dulu, tabel 3.12 hasil perhitungan skor baku dan skor T. Kita akan bedakan nilainya, terdiri dari 46 ke 50. Di tengah. Kita masukkan minnya, rata-ratanya. Minnya adalah 68,68. Kita akan standar deviasinya S kecil, itulah 8,021. Kita akan masuk Z ke I. Z ke I. Untuk menghitung Z ke I sama dengan buka kurung nilai tengahnya 47 dikurangkan rata-rata, tutup kurung, dibagi standar deviasi 41. Gunakan separator, ininya 3. Berikutnya kita mencarikan nilai T. Untuk nilai T nya adalah sama dengan 10 dikali nilai Z ditambah 50. Kita
Hasil coba berikut. Setelah itu kita akan rapikan. Berikut hasil dari perhitungan skor baku Z dan skor T. Demikian pertemuan hari ini yang membahas tentang variabilitas pada data kelompok. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.